Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini membahas tentang rumor 4 smartphone terbaru King Phoenix yang akan segera rilis. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari brand Nothing yang sudah resmi masuk ke Indonesia, hingga Samsung yang siap merilis penerus Galaxy A14 secara resmi. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. HP gaming Poco 1 jutaan terbaru, pakai chipset 2 jutaan, tapi harga mulai 1 jutaan. Brand Poco terlihat tidak mau mengalah dari pihak Transsion Holdings dan kali ini merilis Poco C65 secara global. Ponsel ini memiliki layar LCD IPS 6,74 inci dengan resolusi 1600x720 pixel dan refresh rate 90 Hz. Layar ini juga memiliki kecerahan maksimal 600 nits dan sertifikat UV untuk emisi cahaya biru rendah. Ponsel ini juga dilengkapi dengan lampu LED di depan kamera selfie 8MP untuk efek cahaya alami. Poco C65 ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G85 12nm dengan pilihan RAM 6GB atau 8GB. Ponsel ini juga memiliki memori internal 128GB atau 256GB yang dapat ditambah dengan kartu micro SD. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 13 dengan antarmuka MIUI 14 khusus untuk Poco. Terkait harganya, Poco C65 dijual secara global dengan harga $109 atau sekitar 1,7 juta rupiah untuk versi 6/128GB dan $129 atau sekitar 2,1 juta rupiah untuk versi tertinggi 8/256GB. Produsen HP terpanas di dunia, Android resmi tanpa bloatware selain Google? Emang ada? Lava, produsen smartphone asal India, telah meluncurkan produk terbarunya ke pasar India, yaitu Lava Blaze 2 5G. Smartphone ini menawarkan pengalaman Android murni tanpa bloatware, di mana aplikasi yang tidak diinginkan dan menghabiskan ruang penyimpanan tidak akan terinstall secara default ke dalam smartphone ini. Lava Blaze 2 5G dibekali dengan spesifikasi yang cukup menarik, seperti layar IPS LCD 6,56 inci beresolusi HD plus 90 Hz, prosesor MediaTek Dimensity 6020 yang mendukung jaringan 5G, RAM 4 atau 6GB, storage 64 dan 128GB bertipe UFS 2.2, baterai 5000 mAh dengan fitur pengisian daya cepat 18W, kamera belakang 50MP dengan fitur AI, dan juga kamera depan beresolusi 8MP. Lava Blaze 2 5G tersedia dalam dua varian, yaitu RAM 4/64GB yang dijual dengan harga Rp9.999 atau sekitar 1,8 juta rupiah untuk varian 4/64GB, serta hingga Rp10.999 atau sekitar 2 juta rupiah untuk varian 6/128GB. Brand Nothing masuk resmi ke Indonesia, sayangnya bukan smartphone, melainkan cuma smartwatch dan TWS. Brand Nothing diketahui baru saja merilis dua perangkat terbarunya melalui distributor Era Jaya ke pasar Indonesia. Perangkat pertama adalah CMF Buds Pro, sebuah earbud nirkabel yang memiliki beragam fitur canggih yang diklaim mampu mengurangi kebisingan sekitar hingga 45 desibel dan menghasilkan suara bass yang kuat hingga mampu bertahan selama 11 jam tanpa fitur ANC dan total 39 jam jika menggunakan casing pengisi daya. Perangkat kedua adalah CMF Watch Pro, sebuah smartwatch dengan layar AMOLED 1,96 inci yang terang dan responsif. Selain itu, smartwatch ini juga memiliki beberapa fitur pemantauan kesehatan dan 110 jenis fitur olahraga. Nothing CMF Buds Pro dapat dibeli dengan 3 pilihan warna, yaitu dark gray, light gray, dan orange, dan dibanderol dengan harga Rp799.000. Sementara untuk Nothing CMF Watch Pro tersedia dalam 3 pilihan warna juga, yaitu dark gray dengan black strap, metallic gray dengan orange strap, dan dark gray dengan gray strap, dan dijual dengan harga Rp1.149.000. HP mid-range 512GB harga termurah, Oppo bikin HP baru harga 3 jutaan, storage super jumbo. Pihak Oppo diketahui telah resmi meluncurkan perangkat terbarunya, yaitu Oppo A2. Smartphone ini bahkan disebut banyak memiliki kemiripan spesifikasi dengan Oppo A79 yang baru-baru ini rilis di India. Oppo A2 menghadirkan layar IPS LCD seluas 6,72 inci dengan resolusi FHD plus 90 Hz. Kamera depannya ditingkatkan hingga 8MP, sedangkan di bagian belakang terdapat kamera utama 50MP dan lensa ultrawide 8MP. Perangkat ini ditenagai oleh chipset MediaTek
Dimensity 6080 dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256 atau 512GB. Selain itu, Oppo A2 juga memiliki sertifikat IP54 yang menunjukkan ketahanan terhadap debu dan cipratan air. Oppo A2 tersedia dalam 3 pilihan warna, yakni hitam, hijau, dan ungu. Dengan harga dimulai dari 1.699 Cina Yuan atau sekitar 3,6 juta untuk versi 12/256GB. Sementara untuk varian 12/512GB dijual dengan harga 1.799 Cina Yuan atau sekitar 3,8 juta rupiah. Snapdragon 680 kok 4 jutaan? Varian Nova 11 termurah rilis, tapi kok chipsetnya ini? Sebagai brand smartphone terbesar Tiongkok, Huawei merilis smartphone terbarunya, yaitu Nova 11 SE. Sebagai tambahan dalam keluarga Nova 11 pada 31 Oktober 2023 yang lalu. Sebagai ponsel versi terjangkau, Huawei Nova 11 SE berani menawarkan spesifikasi serupa dengan Nova 11 reguler, termasuk baterai 4500 mAh dengan layar OLED beresolusi 1080x2400 pixel. Perbedaannya terletak di chipset, di mana kali ini Nova 11 SE menggunakan Snapdragon 680 dibandingkan dengan Nova 11 yang menggunakan Snapdragon 778G. Nova 11 SE memiliki layar OLED 6,67 inci dengan refresh rate 90Hz DCI-P3 Wide Color Gamut. Desainnya ramping dengan ketebalan 7,39 mm dan bobot 186 gram, serta memiliki modul kamera belakang dengan kamera utama 108 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya mengandalkan resolusi 32 megapiksel. Meskipun terkait kapasitas RAM masih belum diungkapkan, namun HP ini tersedia dalam 2 pilihan penyimpanan, yaitu 256GB atau 512GB. Fitur lain dari HP ini antara lain adalah NFC, sudah dual nano SIM, dan memiliki sensor pemindai sidik jari di bawah layar. Huawei Nova 11 SE hadir dalam pilihan warna putih dan hitam, dan dijual di pasar Tiongkok dengan harga mulai dari 1.999 Yuan atau sekitar 4,3 juta untuk versi 256GB dan 2.199 Yuan atau sekitar 4,7 juta rupiah untuk versi 512GB. iPhone 14 Pro Max KW 1 jutaan. Coba pastiin lagi, iPhone 14 Pro Max kamu asli atau palsu? Di Cina telah muncul tiruan iPhone 14 Pro Max dengan nama i14 Pro Max. Meskipun tampilannya mirip dengan iPhone 14 Pro Max, terdapat perbedaan signifikan dalam spesifikasinya. i14 Pro Max memiliki layar 6,51 inci, lebih kecil dari iPhone 14 Pro Max yang memiliki layar 6,7 inci. Selain itu, sistem operasinya berbasis Android, bukan iOS, seperti produk Apple. Performa tertinggi i14 Pro Max didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 9000 dengan RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB. Saat iPhone 14 series sudah mendukung jaringan 5G, i14 Pro Max masih terbatas pada jaringan 4G. Kamera i14 Pro Max terlihat menarik dengan kamera utama 108MP dengan kamera kedua 48MP dan cuma memiliki fitur keamanan yang terbatas pada Face Unlock. Terkait harganya, i14 Pro Max sudah pasti jauh lebih terjangkau karena dijual mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah. Sementara itu, iPhone 14 Pro Max yang asli memiliki harga yang signifikan lebih tinggi dengan harga awal mencapai sekitar 16,3 juta rupiah. Meskipun keberadaan tiruan ini memberikan alternatif yang lebih ekonomis bagi konsumen, namun sudah pasti kita harus tetap berhati-hati hingga harus melakukan kompromi dengan hal spesifikasi jika memilih untuk memiliki smartphone tiruan satu ini. Bocoran HP murah terbaru King Phoenix. Infinix resmi bakal luncurkan 4 smartphone murah terbaru. 3 ponsel Infinix terbaru telah muncul di Google Play Console dan semuanya termasuk dalam seri terbaru bernama Hot. Seri ini mencakup Hot 40, Hot 40i, dan Hot 40 Pro yang telah mengungkap beberapa spesifikasi penting. Infinix Hot 40 versi standarnya memiliki nomor model X6836. Ponsel ini mendukung jaringan LTE dan ditenagai oleh chipset Helio G88. Layarnya memiliki resolusi 1080p dengan lubang kamera selfie. Tersedia dalam varian RAM 8GB hingga akan berbasis Android 13.
Infinix Hot 40i adalah varian paling terjangkau dalam seri ini. Meskipun desainnya mirip dengan versi lainnya, dapur pacunya mengandalkan chipset Spätrum T606 dengan CPU octa-core 1,6 GHz dan RAM 4 GB. Sementara Infinix Hot 40 Pro juga mendukung jaringan LTE dan diperkuat dengan chipset Helio G99. Vivo tidak mau kalah dengan Xiaomi. Setelah HyperOS Xiaomi, Vivo rilis OS terbaru, tapi nggak dipakai. Tak mau terlihat kalah dengan Xiaomi, kini Vivo telah mengumumkan sistem operasi terbaru mereka yaitu BlueOS dalam Vivo Developer Conference 2023 yang lalu. Vivo mengklaim bahwa BlueOS mengurangi penggunaan memori hingga 67% dan meningkatkan efisiensi rendering hingga 48%. Kerangka sistem yang menggunakan bahasa pemrograman Rust memberikan keamanan tambahan dengan mengurangi rentan terhadap ancaman keamanan. Saat ini BlueOS akan debut pada smartwatch Vivo Watch 3 yang akan diluncurkan bersama lini ponsel flagship Vivo X100 pada 13 November mendatang. Meskipun BlueOS memiliki potensi digunakan di berbagai perangkat, Vivo belum berencana mengaplikasikannya pada ponselnya yang masih akan menggunakan sistem operasi Fun Touch dan Origin OS. HP Samsung 2 jutaan tercanggih. Samsung dipastikan segera rilis penerus Galaxy A14. Pihak Samsung diketahui tengah menyiapkan ponsel terbaru Galaxy A15 dengan spesifikasi canggih. Perangkat ini akan memiliki layar OLED 6,5 inci beresolusi HD+ 90Hz. Samsung Galaxy A15 akan didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 6100 Plus, RAM 4GB atau 6GB, dan penyimpanan internal 128GB yang dapat diperluas hingga 1TB. Kamera Galaxy A15 akan termasuk 3 kamera belakang, termasuk kamera utama 50MP, kamera ultrawide 5MP, dan kamera makro 2MP, serta kamera depan 13MP. Ponsel ini juga akan memiliki pemindai sidik jari side mounted yang terintegrasi dengan tombol daya. Galaxy A15 diperkirakan akan menjalankan Android 14 terbaru dengan baterai 5000 mAh dan dukungan fast charging 25W. Terkait harganya, ponsel ini dirumorkan akan hadir dalam 2 warna, yaitu hitam dan biru, dengan perkiraan harga mulai dari $149 atau sekitar 2,4 juta rupiah, dan diperkirakan akan rilis pada Januari 2024 mendatang. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Tablet dengan layar mirip kertas. Huawei rilis tablet 7 juta terbaru, pakai teknologi layar yang menarik. Huawei MatePad 11 Paper Matte Edition telah resmi hadir di Indonesia dengan layar matte yang unik, sehingga mampu menghadirkan pengalaman membaca dan menulis seperti menggunakan kertas. Tablet ini mengusung teknologi nanoscale texture pada layarnya, mengurangi risiko licin saat menggunakan stylus pen dan memiliki anti-glare untuk kenyamanan mata pengguna. MatePad 11 Paper Matte Edition telah meraih 3 sertifikasi penting dari TÜV Rheinland, termasuk ketiadaan pantulan hingga perlindungan dari sinar biru rendah. Tablet ini menggunakan chipset Snapdragon 870, RAM 8GB, serta kapasitas penyimpanan 128GB yang mampu menghasilkan performa kelas atas. Selama periode pre-order, pihak Huawei menawarkan bonus aksesoris senilai hingga 3 juta rupiah, termasuk Smart Detachable Keyboard, ARM Pencil Second Generation, dan Bluetooth Mouse. Pre-order Huawei MatePad 11 Paper Matte Edition akan dilakukan mulai 1-12 November 2023 dengan harga menarik di angka Rp7.699.000.